your microphone to directly ask the speaker. In chat box, participants can write down the question in the chat box during the presentation. You guys can use this format, name underscore institute or organization underscore question. And if you want to opt to on your microphone, participants can ask directly to the speaker only when the presentation was over or we have reached the Q&A session. But at first, you guys have to activate your raise hand button first. Okay, after I explain the rules for today's course, today I will introduce our speakers today, which has already stayed with us in this room. Please say hello to Kak Insinyur Rahmat Mualim. Hello Kak, how are you today? Hello Kak Rahmat, can you hear my voice right now? Sorry. I can hear you. I can hear you. I'm fine. I'm fine. Very, very well. Okay, we're so glad to hear that you're okay at your place. As you can see, here is the education or education organization experience and publication research experience. And there's many experience which has the speaker have already. So if I read it each one by one, it will be waste of time. So you guys can read it by yourself first. And after we have introduced, have we seen our speaker? I mean, next we are going to the material of this course. So I will be. Excuse me, Kak. Can I share your presentation? Nanti saya yang share deh. Oke. Oh ya, oke Kak. Time is yours, Kak. Oke. Wait ya, wait. Wait a second. Wait ya, wait. Could you help me, Dek? Yes, I can help you, Kak. Ini opennya saya nggak dapat ini. Gimana caranya ini? Oh ya, wait ya, Kak. Oke. Dibantu aja deh. Dibantu aja deh. Oh ya. Nggak masalah. Ayo, wait, Kak. So do you see the PPT, Kak? Naik. Okay. Oke. Alright, Kak. Time is yours. Ansari coba naik ke atas, sorry. Naik ke atas, depan, halaman depan. Oke. Thank you very much for the chances. Mungkin saya nanti Indonesia aja ya bahasa ininya ya. Tapi slide-nya bahasa Inggris. Okay, today I will present a good strategy to grow up yourself in interview. This is very easy, but everybody kadang-kadang gagal dalam interview. Saya ingin gabung aja ya Indonesia Inggris saja ya untuk presentasi ini kali ini gitu. Jadi saya coba bahas pelan-pelan terkait beberapa dari strategi dasar lah sebagai fresh graduated atau mahasiswa dalam mencapai beberapa target interview ke depannya setelah tamat studi. Next. Sorry. Oke. Ini mungkin gambaran general preparedness ya of interview in every single job who have been applied in number of job server. Mungkin ini adalah beberapa gambaran dari bagaimana seseorang mempersiapkan diri mereka dalam melakukan interview di beberapa tempat. Jadi biasanya kita tuh melakukan beberapa hal lah.
Dan semua orang punya cara yang berbeda dalam mengeksekusi tips interview. For example, on that picture, mungkin teman bisa lihat itu ada beberapa yang praktis, mengulangi kata-kata tertentu, mereka mencari fit yang tepat, kadang-kadang mencoba untuk try to calm, research the company, on time is very critical issues that all of people always wrong and that interview, then follow up after the interview. Ini merupakan beberapa gambaran-gambaran dasar yang teman-teman harus pahami dalam mempersiapkan interview tips dalam kegiatan mencari kerja atau hal-hal lain. Next. Nah, untuk beberapa langkah-langkah interview, saya merangkum ada 5 hal yang perlu teman-teman siapkan, 5 tahapan lah. Untuk interview kerja terutama, gitu. Pertama, pasti kawan-kawan di sini kan semuanya sudah semester akhir lah, atau mungkin mendekati studi, atau mungkin ikut seleksi-seleksi beasiswa, seleksi-seleksi pertukaran pelajar, ataupun mungkin hal lain. Saya kira 5 hal ini mungkin merupakan hal yang sangat tepat untuk mempersiapkan hal tersebut, gitu. Pertama sekali, pasti teman-teman akan mencari dulu find a job in job services. Bisa dari sosmed, job server, magazine, TV, so on, gitu. Jadi di sini teman-teman sesuai dengan keinginan masing-masing, apa yang akan didaftarkan. Setelah itu kita langkah ke job kedua, kita apply based on your majority. Misalnya itu dia akan mengarah pada research your company you want. Kau akan mencari beberapa perusahaan yang kalian inginkan. Misalnya company profilnya gimana, apakah dia internasional atau nasional. Terus tujuan company itu apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus positionnya. Biasanya itu kalau sebagai fresh graduated, kita kan belum bisa daftar apply seperti kelas general manager atau mungkin supervisi. Biasanya kita masih junior engineer lah di bawah semacam itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kualifikasi yang ada dan terutama basic knowledge dan experience yang ada. Maka sebagai mahasiswa di sini saya tekankan bahwa sebaiknya selama dari kegiatan-kegiatan semua ini kalau bisa dirangkumkan, kegiatan teknik, ikut kursus macam-macam, kalau bisa dikumpulkan sejak awal, jangan nanti pas selesai kuliah baru kumpul kursus. Nanti agak kesulitan nanti pas saat mencari kerja. Di sini saya noted bagi kawan-kawan juga, apply as much as you can. Don't lose your time and chance by waiting information because time was running out and there are so many opportunity outside your concern. Please for fresh graduate be polymath job seeker. Di sini saya ingin jelaskan bahwa sekarang telah banyak sekali cabang pekerjaan yang berhubungan dengan basic ilmu kita. Artinya saya misalnya sebagai seorang mining, sebagai seorang kerja teknis lapangan tambang, saya pun juga bisa ikut dalam program riset penelitian tertentu di luar negeri ataupun bergabung dalam organisasi-organisasi teknis yang berhubungan dengan masalah peningkatan kapasitas lain. Jadi kita tidak dipatok menjadi karyawan tetap dengan melakukan beberapa hal tertentu. Jadi jika hal tersebut bisa mengakomodir kemampuan teman-teman, maka apply aja. Misalnya di sini anak-anak elektrikal ya semuanya ya. Tiba-tiba kita jago dalam hal elektrikal, tapi dalam pandemi saat ini kita kesulitan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan teknis. Mungkin ada buka magang di dalam negeri terkait masalah riset, terkait masalah elektrikal. Anda bisa daftarkan juga itu sebagai bagian dari apply based on your majority. Itu mungkin saran saya ya. Setelah itu kita prepare covering letternya. Covering letternya, CV, curriculum vitae, and resume. Looks what your job service want from the job qualifications. Ini paling penting. Kadang-kadang teman-teman dalam mencari pekerjaan, kita menggunakan strategi yang sama. Artinya CV-nya selalu sama. Jadi di sini saya tekankan, ketika kita mendaftar kerjaan, kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang kita daftar. Biasanya kegagalan teman-teman dalam mencari kerja itu karena kita mendaftar pekerjaan dengan metodologi yang sama terus. Kita daftar di bank, tapi CV bank kita pakai untuk daftar engineer kan tidak nyambung. Maka di sini kadang-kadang perlu ditekankan kembali ke adik-adik semuanya yang datang hari ini untuk lebih concern pada look what your job service want from the job qualifications. Then decide your best method in interview. Di sini saya akan share salah satu metodologi ya
yang dipakai oleh beberapa tempat, terutama perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah TBK atau internasional, mereka menggunakan STAR method dalam menilai interview teman-teman semuanya. Nanti akan ada di slide berikutnya. Then after we completed Fantastic Four, before then we will get be a winner in interview sessions. This is very important thing that all of you guys will be get after you know about this interview sessions. Next, I'm sorry. Next. Oke, ini contoh ya. Saya ambil Indonesia aja supaya semua bisa baca dan lebih umum. Contohnya saya misalnya search tertentu di Jobstreet. Nah, saya mencari pekerjaan terkait masalah maintenance engineer. Di situ di PT mana, di PT tertentu di salah satu kota Jakarta Selatan. Di sini kita akan lihat baik-baik tentang beberapa kualifikasi dari kerjaan tersebut. Misalnya, jabatan ini apa sih tujuan jabatannya? Misalnya membuat perencanaan macam-macam dan lain-lain. Tugas tanggung jawabnya apa saja bisa dilihat. Terus kualifikasinya apa saja. Terus kita akan melihat juga pengalaman kerja ini, dia butuh berapa tahun sih, kualifikasinya apa saja, dan pekerjaan bagaimana, dan tentang perusahaannya semacam apa. Jadi ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain nantinya ke depan yang akan teman-teman lihat, dan kalau bisa minta tolong sebelum apply kerjaan tahu dulu musuhnya siapa itu. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita daftar, jangan sampai kita mendaftar pekerjaan yang nggak mencukupi kualifikasi. Walaupun di kampus kita cerdas, punya banyak pengetahuan, tapi jika kita tidak bisa mencocokkan dengan kualifikasi yang ada di luar sana, pasti kita akan terpental juga. Makanya banyak orang-orang, teman-teman saja termasuk juga yang bertanya ke saya, itu Mat, kenapa susah sekali kita dapat pekerjaan, terutama posisi-posisi yang baik dalam mencari pekerjaan. Karena kualifikasinya nggak ketemu dengan apa yang mereka daftar. Akhirnya mental dengan sendirinya. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya, apapun yang ada di kampus, baik pengalaman kerja, kursus-kursus, kayak gini-gini yang bagus-bagus, tolong diikutin, kalau bisa disertifikatin deh, kegiatan semacam ini. Supaya besok-besok akan menjadi dasar teman-teman dalam melakukan interview tertentu di beberapa tempat-tempat selanjutnya. Oke, dipahami deh semuanya? Oke? Oke, next. Oke, next. Ini contoh salah satu covering letter yang pernah saya lakukan saya pernah apply kerja di Kanada di 3 tahun pertama saya selesai kerja, dan ini salah satu contoh di mana konten di sini di covering letter kita akan meng-attach ya siapa kita, misalnya gini, dear sir, I would like to advise my great interest position and mining engineer in Rio Tinto, Laurel City, Kanada. My name is Mualim gitu. Graduated bachelor degree in mining. Kita jelaskan dulu apa yang menjadi kita punya latar belakang, kita pengalaman berapa tahun, apakah kualifikasi dengan cocok dengan apa yang ditawarkan dari sana. Kita explain sedikit apa yang kita punya dari kemampuan kita selama ini. Di sini saya bukan cuma masukkan pengalaman saja terkait masalah kerjaan main development project, tapi saya coba juga masukkan technical paper writers dan beberapa kegiatan-kegiatan seminar yang pernah saya ikuti selama berkegiatan di luar kampus maupun dalam kampus. Dan setelah itu di dalam covering letter ini kita diharapkan mencoba memancing si interview atau si perusahaan ini untuk memanggil kita melakukan interview. Jadi covering letter ini atau CV itu dia bukan sebagai bahan keterima kerja kita, bukan, tapi dia sebagai sebagai landasan awal untuk kita dipanggil melakukan interview. Jadi jika di depan ini kita sudah gagal, maka kita akan dapat waktu interview, artinya nggak terima berkasnya, nggak lolos. Itu. Ini saya lakukan di tahun 2015 kalau nggak salah, dan saya sampai interview di Kanada, cuma saat itu saya diminta ganti warga negara menjadi warga negara Kanada, makanya saya nggak ambil ini program, saya tetap di Kalimantan untuk kerja di tambang batubara. Oke, jadi ini ya contohnya covering letter. Next. Oke, ini kurikulum vitae. Next. Ini resume. Kembali ke resume. Nah, di sini saya ingin bertanya sama adik semuanya. Ada nggak yang tahu apa bedanya itu resume sama kurikulum vitae?
dalam kegiatan-kegiatan apa mencari kerja. Kembali dulu, sorry, kembali ke CV. Kembali next, kembali ke belakang ya. Jadi saya ingin jelaskan sedikit terkait masalah CV dan resume ini. Kalau CV itu biasanya perusahaan tertentu biasa minta 2 ya, kalau negeri mereka minta 1 kurikulum vitae, satunya itu resume. Kurikulum vitae itu adalah seluruh aktivitas yang kita miliki ya, dari pendidikan, pekerjaan, semua sekolah dari dasar sampai kuliah, semua berhubungan dengan masa riset. Pokoknya CV itu semuanya lah tentang kita, semua tentang kita. Dan dia tidak dibatasi halamannya berapa halaman. Saya melihat sekarang ada tren baru yang dimiliki oleh beberapa mahasiswa atau mungkin para pencari kerja yang saya juga beberapa saya seleksi. Mereka buat CV-nya 1 lembar saja. Bagaimana cara saya mengevaluasi kalian bahwa kalian punya kemampuan sementara kalian buat CV-nya terlalu bagus. Lantaran terlalu bagusnya, akhirnya saya nggak bisa evaluasi. Saya nggak bisa evaluasi dan saya nggak bisa lihat bagaimana kemampuan si anak ini atau si calon karyawan ini menjadi partner saya dalam mengerjakan beberapa eksekusi mining di lapangan itu. Jadi makanya kebanyakan saya lihat saat ini mereka buat CV 1 halaman yang pakai patron tertentu, tahu software, pakai titik-titik tertentu macam-macam, itu deh dalam kurikulum vitae itu nggak dipakai, gitu. Ada beberapa versi ya terkait masalah mencari kerja, ada yang menggunakan sekarang banyak sekali lah aplikasi dalam membuat CV ya. Tapi saran saya kalau memang nanti daftar sebagai engineer di bidang tertentu, kalau bisa CV-nya itu diperbanyak gitu. Karena bukan semakin banyak itu kita akan semakin nggak diterima, bukan, tapi semakin banyak tapi detail, itu lebih mudah diinterview dibandingkan yang nggak detail. Heeh. Jadi saran saya itu lihat nanti apa tendensinya dari sebuah perusahaan yang akan hadapi. Jika perusahaan-perusahaan hadapi perusahaan-perusahaan yang sifatnya misalnya kreativitas atau mungkin membutuhkan tenaga-tenaga yang overthinking dan lain-lain, dia mungkin bisa menggunakan yang kayak gitu. Tapi kalau yang kaku kayak engineering, kalau bisa buat CV yang lebih detail lagi lah. Ini sih kurikulum vitae ya semuanya, contohnya kayak gitu. Dan mencakup semua hal yang termasuk dari awal sampai akhir kamu berproses. Dan semua berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang penting yang menurut Anda itu penting. Next deh. Next bukan resume ya. Ini resume. Nah, next sebelumnya ya. Resume ini dia itu mencakup terkait masalah 5 tahun terakhir Anda. 5 tahun terakhir Anda di mana Anda berada. Misalnya saya daftar di bidang pertambangan ya. Jadi semua di resume ini semua pengalaman yang bidang pertambangan aja yang saya masukin di sorry. Halo? Ya, halo Kak. Bisa Ansari dibuka di fileku yang lain yang saya kirim tadi di Folder, contohnya. Ada ya di situ ya? wait, yang PDF ini ya Kak? Ya, yang PDF. PDF CV-nya. Saya kirim CV, resume, ada ya? Ada nggak? Sama sana saya kirim. Oh, resume ya Kak? Oh ya, ada. Ada kan? Ya, coba buka CV dulu. Buka CV dulu, CV. Buka Oh CV ya, dulu. wait. Oke. Is it? Oke. Mungkin boleh lihat ini CV. Turun, silakan. Oke. Scroll turun ya. Ini semua formal education details. Next. Informal education detailsnya gimana? Terus next. Experience work detailsnya di mana saja. Next. Turun. Turun. Lain.
cepat aja. Terus. Organization details, body details-nya apa saja. Nah, then seminar, training and achievement, semuanya selama berproses di kampus maupun di luar, languages, sama references. Jadi ini ada 9 halaman ya, 9 halaman. Nah, ini CV saya waktu saya baru 2 tahun pengalaman di bidang pertambangan, bukan saat ini. Mungkin ini yang lama, cuma mungkin cocok dengan teman-teman semua karena masih banyak yang fresh kan di kampus, jadi masih bisa menyesuaikan lah. Jadi ini contoh CV. CV itu semuanya, ada semuanya, menyangkut sama hal-hal yang total keseluruhan kalian berproses di kampus. Jadi jangan setengah-setengah. Tulis sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman yang betul-betul berbobot selama di kampus, di CV Anda. Jangan ada yang ketinggal gitu. Ini untuk CV ya. Nantinya bisa share sama teman-teman yang lain lah untuk sebagai contoh kalau bisa. Dan matikan ini, sorry, buka resume. Ya, resume ini lebih dikit lagi. Resume ini dia lebih ke spesifik lah, spesifik. Dia mengarahkan pada siapa saya dalam bentuk pekerjaan, turun. Misalnya ini, Professional Engineering Career Path, saya itu supervisi main plan engineer di PT Mega Alam Sejahtera, turun. Next, turun. Scroll ke bawah, ya. Kemampuan software-nya, personal ability-nya, apa saja yang menjadi kekuatan saya, atau English written and oral akhirnya muncul di situ. Scroll ke bawah, scroll, terus pekerjaan kita yang lebih detail apa saja yang kita kerjain, spesifik, sama yang terakhir itu turun. Select leadership publication. Di sini saya cuma munculkan beberapa yang berhubungan dengan tambang saja. Jadi saya tuh munculkan cuma mining, transportasi model yang berhubungan dengan masalah-masalah tambang yang sesuai dengan apa yang saya ingin capai dan beberapa hal yang menarik untuk diinterviewkan sebagai gagasan umum. Referensinya itu berhubungan dengan hal-hal yang umum saja yang dilewatin. Nah, jadi itu resume. Dia nggak mengulang lagi masalah kerja praktek, tugas akhir, macam-macam lah di situ. Dia lebih ke pengalaman 5 tahun belakangan dan lebih spesifik ke arah kemampuan kita. Oke, nanti mungkin bisa diskusikan setelah session ini. Oke, kembali ke utama deh, kembali ke slide, ke bus strateginya, PPT-nya ya. Oke, next. Oke. Selanjutnya. Setelah kita tadi mengetahui terkait masalah find a job dengan job street-nya, terus kita sudah buat covering letter, kita udah buat CV, kita udah buat jual resume mungkin. Nah, setelah itu kita akan masuk pada semua berkas itu akan diproses sama si si HRD-nya atau orang yang menyeleksi kita. Setelah itu Anda dipanggil, semua dipanggil. Anda dipanggil menjadi salah satu kandidat interview. Nah, ini paling penting yang dibahas hari ini. Sebelumnya ya, gitu ya. Jadi begini, ketika banyak orang cerdas ya, orang pintar-pintar yang saya temuin dalam melakukan sebuah interview kerja ya, mereka gagal total. Nggak tahu kenapa, biasanya mereka punya IPK tinggi atau punya kemampuan yang cukup banyak. Dan saya pernah hadapi juga beberapa interview tertentu, seperti dulu pernah saya ada pengalaman di PT Inco selama waktu kuliah dulu, ikut seleksi Corp Student, kerja magang di PT Inco di Luhut Timur. IPK saya cuma 3,01 gitu. Dan saya berada pada urutan interview ke-50 dari 50 peserta. Nah, menurut teman-teman saya, Rahmat nggak mungkin masuk karena saya tukang nyontek di kampus katanya, toh. Jadi nggak mungkin kalahkan IPK yang 3,5, 3,8 gitu-gitulah, toh. Tapi saat itu saya tahu persis bahwa PT Inco itu kan perusahaan Kanada, jadi mungkin menggunakan bahasa Inggris dalam interview session-nya final di salah satu perusahaannya. Jadi makanya saya itu yang saya persiapkan adalah bagaimana cara saya menjawab dengan tepat apa-apa yang akan datang ke saya karena saya sudah lolos sebagai salah satu kandidat interview saat itu. Inilah yang saya akan perkenalkan sama teman-teman metode interview yang saya pakai sampai saat ini yang paling cocok untuk menjadi jurus atau formula bagi teman-teman dalam menghadapi interview kerja ataupun macam-macam. Jadi di sini ada yang kita kenal dengan nama
metode interview namanya itu STAR ya, STAR. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau mungkin pernah sharing dengan apa ya, dengan kakak-kakaknya atau mungkin yang lain-lain bahwa apa itu STAR ya. Jika yang belum pernah dengar, saya akan jelaskan. Jadi STAR ini kepanjangan, Dek. Dia kepanjangan dari 4 hal. S itu situation, T tasking, E action, and R result gitu. Keempat hal ini adalah simultan dalam hal yang simultan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang ke kita dalam melakukan interview. Ini di luar dari good looking-nya kita, grooming atau mungkin gagah. Banyak orang yang bilang, "Kenapa di sana kok tinggi, cantik, putih, atau mungkin pintar di kampus, kok nggak lolos ya dalam interview interview besar?" Malah yang lolos si Ansori malah. Ansori ini biasanya dia nggak malas masuk kuliah kok dia bisa lolos, keterima di perusahaan Hong Kong atau perusahaan luar negeri, di Jerman atau macam-macam. Ini kuncinya, bahwa si Ansori ini atau teman-teman lain mungkin, telah menguasai bagaimana cara menjawab pertanyaan ketika pas interview. Misalnya, saya kasih contoh ya, eee, di dalam interview ini, saya tahu persis bahwa adik-adik yang dalam dalam room ini, pasti punya banyak pengalaman di kampus. Punya banyak pengalaman di kampus dan punya banyak hal yang sangat menarik untuk diceritakan sama si interviewnya. Tapi di sini ada kata kunci yang saya mau sampaikan dalam 4 metodologi ini. Dikatakan sama salah satu mentor saya ya di PT Inco, di HRD-nya Vale sekarang, dia bilang sama kami semua ketika pas dulu masih jadi mahasiswa, "All of you guys say the right words, but not that all the right words could be talked in interview." Dia katakan bahwa, katakan yang benar, tetapi tidak semua yang benar dikatakan. Nah, ini kan kata-kata artinya gini, dari semua yang benar yang kita miliki, yang kita akan munculkan dalam interview itu adalah hal-hal yang menarik saja dan cocok dengan kualifikasi kita, dan target dari apa yang kita akan capai dalam interview tersebut. Misalnya, Ansori misalnya anak teknik elektro kan, saya tanyakan, "Selama di kampus, Anda daftar ke saya sebagai, electrical engineer. Saya tanya, selama di kampus, Ansori lakukan apa saja?" Terus Ansori bilang, "Selama di kampus saya aktif dalam kegiatan bahasa Inggris, saya dapat bahasa Inggris." Artinya pengalaman itu sangat luar biasa, Ansori, bahasa Inggris itu. Tetapi bahasa Inggris itu tidak dipakai dalam menyelesaikan masalah electrical engineering di lapangan. Artinya artinya kau menjawab hal yang benar, tapi dia tidak harus dikatakan saat itu. Nah, you should be explain about laboratory in electrical engineer, kau sebagai asisten, kau pernah bekerja tim atau pernah ikuti program yang berhubungan dengan masalah electrical. Akhirnya orang melihat kamu sebagai reference kuat menjadi salah satu kandidat kuat dalam posisi tersebut, electrical engineer. Jangan menjawab hal yang salah gitu. Dipahami, Dek? Semacam itu. Jadi STAR ini akan membantu kita menjawab yang tadi semua. Nah, misalnya gini, di STAR ini kita akan bicara di STAR ini saya akan jelaskan ya, misalnya gini, situation ini, situation ini dia akan bicara masalah time setting. Time setting ya, masalah waktu, kapan, pengalaman itu kau lakukan gitu. Situasinya kayak bagaimana di situ. Terus tasking, tugas. Setelah situasi kita jelaskan kapan itu macam-macam, kita pindah ke tasking tugas. Tugas kita dalam dalam misalnya gini, situasi tersebut saya Rahmat Mualim sekarang di tahun 2021 sebagai general manager di PT Tekonindo Nickel Mining di salah satu tambang di Sulawesi Tenggara gitu. Tugas saya, tasking saya adalah saya sekarang menangani salah satu perusahaan nikel yang bergerak di bidang supply chain management di salah satu perusahaan kecil lah di Sulawesi Tenggara. Apa action saya di situ? Action saya di situ adalah bagaimana mengkoneksikan karyawan, terus, pekerja teknis dan lain-lain dalam mengeksekusi, eee, hal-hal yang berhubungan dengan masalah tadi, masalah supply chain management. Hasilnya gimana? Hasilnya saya berhasil menciptakan salah satu konsep yang benar dalam melakukan kerjaan-kerjaan teknis di lapangan. Jadi jadi jawabannya cuma itu doang, gitu. Situasinya gimana, situasinya sekarang Ansori di mana, di electrical, tugasnya apa saja, baru di situ sebagai tugas misalnya gini, situasinya Anda ketua himpunan di elektro tahun 2021.
Tugasnya apa? Tugasnya adalah, melakukan, kegiatan-kegiatan eksekutif yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan keelektrikalan berhubungan dengan mahasiswa di kampus Unhas. Action-nya apa? Action saya di situ adalah saya mencoba untuk membuat kegiatan, rapat, macam-macam berhubungan dengan masalah target-target kegiatan yang kita miliki. Hasilnya, saya berhasil merangkul seluruh anak elektro Unas menyelesaikan konsep kegiatan elektrikal yang benar. Jawaban ini sempurna dalam interview. Jadi, ditanya lagi ulang, selama menyelesaikan itu apa lagi yang bisa Anda kembangkan? Kembali lagi ke situations. Pada tahun 2021, ada kegiatan khusus yang kita lakukan namanya IEE SB Unas Course gitu. Jelaskan lagi, task-nya apa di situ, tugasnya apa di situ, action-nya apa di situ, result-nya apa di situ. Jadi dalam pertanyaan interview nggak boleh keluar dari ini, dari STAR ini. Jika Anda bisa mengendalikan STAR ini dalam konteks, katakan yang benar tapi tidak semua yang benar dikatakan, sesuai dengan kualifikasi apa yang Anda kejar, insya Allah pasti teman-teman akan lulus dalam, eee, metode interview session dalam beberapa hal-hal yang akan Anda lewati nanti ke depannya, gitu. Jadi ini mungkin, apalagi namanya, case dasar. Nanti setelah sesi ini mungkin Anda bisa bertanya langsung ya, saya akan buka untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah interviewing dan lain-lain. Next next next, oke, jadi setelah itu, insya Allah you will be the winner interview session dan menjadi karyawan atau jadi lolos dari seleksi macam-macam dalam sebuah kontestasi-kontestasi tertentu di kampus maupun di luar kampus nantinya. Next. Oke, thank you. Jadi sekira mungkin untuk session kali ini yang saya bisa share itu dulu. Nanti kan masih ada waktu untuk sharing session, mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk, membuka pertanyaan atau session tertentu terkait masalah interview ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, big thank you for our speaker today. That was really wonderful, and you have give us a lot of knowledge about how to face the interview. So hopefully we could make a better prospect at future. So once again, thank you so much. And then after we have listened carefully from our speakers today, now it's time to have a question and answer session. Just like what I said before, if you want to ask the speaker, you can use your microphone, so ask directly on the speaker. Also, you can use the chat box feature. So, anyone who want to ask the speaker first? Anyone? Hello? Hello, guys? I'm sorry, am I audible right now? Kalau tidak ada mungkin dari saya boleh ya, Kak? Boleh in English, boleh Indonesia ya, silakan. Ya, Masalah. Indonesia boleh. Kalau saya mulai duluan kalau gitu ya, Kak. Baik. Untuk mengenai sesi interview itu sendiri, kira-kira dari Kak Rahmat sendiri ada tips nggak menghadapi kayak tipe penginterview yang mungkin kesannya kayak kurang 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 enak lah untuk berinteraksi dengan sang penginterview tersebut. Maksudnya kayak tidak nyaman lah istilahnya untuk berinteraksi dengan si HRD tersebut. Kira-kira dari kakak sendiri, kira-kira ada saran nggak mengenai hal tersebut? Kasih, Kak.
Seperti the speaker is currently disconnected. Hello. Hello, Kak Rahmat. Could you hear my voice right now? Oke, bisa dengar. Oke, baik. Yeah. Oke, terus tadi gimana? Oh ya, Kenapa begini Kak. interviewnya? Kira-kira ada tips dari Kak Rahmat nggak kayak untuk menghadapi HRD yang kesannya tuh kayak kurang mengenakan lah dilihat tuh Kak, kayak ada kayak semacam emosi tersendiri tuh saat interaksi dengan HRD tersebut. Kira-kira dari Kakak sendiri bagaimana supaya bisa mengendalikan emosi dari diri kita sendiri saat interview tersebut? Makasih Kak. Oke, baik, answer ya. Ini kan masalah personal ya, personal pribadi lah. Artinya kalau saran saya dalam melakukan kegiatan interview, keep logis lah, keep logic gitu. Artinya don't baper, jangan terlalu apa namanya follow your heart. Arti gini, kita butuh gitu, kita yang butuh pekerjaan tersebut, dan artinya si interview itu lebih ke apa ya, melihat siapa kamunya gitu. Artinya tips saya ya tadi, pertama kita harus tetap logis, hadapi tekanan-tekanan itu. Memang mental sih, mental dalam melakukan kegiatan interview itu mungkin penting juga, karena mungkin tidak semua orang dibekali dengan talenta mampu mengungkapkan kata-kata dengan lancar. Ada mungkin terbata-bata atau mungkin masalah bahasa dan lain-lain. Tapi seorang penginterview itu, ya mereka lihatlah apa yang Anda bawakan di CV Anda ya, di CV Anda. Mereka mengkonfirmasi itu, dan itu akan menjadi bahan interview nantinya. Nah, biasanya orang yang kaku, gagap, dan lain-lain dalam interview itu, mereka nggak menguasai materinya sih, dan menguasai diri sendiri itu. Siapa sih dia itu? Apa sih si Ansori ini? Dia nggak paham dirinya, dan si penanya ini mencari tahu siapa kamu itu. Jadi si interview ini dia cuma melakukan pertanyaan pendekatan terkait apa yang kamu tulis itu dalam kurikulum vitae. Makanya kurikulum vitae itu atau resume atau covering letter, kalau bisa hal-hal yang dikuasain, jangan dibohong-bohongin lah itu. Karena akan terbuka nanti pas interview, akan terbuka semuanya. Semakin Anda gugup, maka informasi yang akan Anda sampaikan tidak akan sampai ke interview. Itu adalah beberapa kegagalan-kegagalan yang sering saya temui yang terjadi oleh beberapa dari kita semua ya dalam melakukan interview. Sorry. Jadi start from now, don't think anything high, or maybe there are so many high expectations in an interview. Then you feel like self, I am not good, I'm not a good candidate, and then so on. So you have a weakness to try against another opportunity. So I see the slide bilang, ketika Anda mendaftarkan diri, kalau bisa daftar sebanyak-banyak pekerjaan, sebanyak-banyaknya, much as you can gitu. Jadi gagal satu, kesempatan lain. Mungkin ketika Anda gagal yang pertama, itu jadi pelajaran, nanti interview keduanya, kok kan sudah belajar kan dari yang kemarin gagal. Gitu. Makanya dalam mencari pekerjaan, boleh jadi apa ya, jadi concern, tapi jangan terlalu diseriusin, terlalu berlebihan. Gitu. Jadi cara menjawab itu semua, tolong kuasai materinya, tenang diri, kalau bisa lah, kalau kita sebagai orang muslim ya perbanyak istighfar saja lah, sama zikir-zikir sebelum interview supaya lebih
setnya hilang. Dan kan menurut saya kan apalagi namanya ya, pekerjaan ini kan juga bagian dari strategi kita masing-masing yang bagus. Oh, jadinya nggak siap malah sih kan kualifikasi nggak apa juga. Gitu. Please start from now. Don't anyone, don't anything to give out in interview. This calmness, mastering your qualification. Lex, sepertinya ada gangguan jaringan di speaker ya. Mohon ditunggu sebentar. Halo, Kang Ahmad, welcome back. Iya, sorry. Oke. Tadi yang seri jawabannya seri. Itu dulu mungkin untuk pembuka ya. Bisa diterima kira-kira jawabannya? Bisa Kak, bisa. Oke. Ya, thank you so much for Semangatnya. ya, thank you ya. Thank you Kak sudah Okay, next we have Arif Putra Wijaya, which was raised his hand. Okay, Arif, please, time is yours. Oke. Sore Kak. Sore Arif. Saya pernah dengar dari kata abang saya gitu. Ketika dia melakukan interview, dia ditanya tentang apa kegagalan terbesar. Nah di situ bingung Kak, bagaimana untuk menjawabnya kalau pertanyaannya seperti itu Kak. Thank you. Oke. Arif Putra Wijaya, pertanyaan ini saya pernah dapat juga, Arif, waktu masih kuliah dulu pas seleksiin kok. Pertanyaannya English. Setelah semua saya jawab hal-hal yang berhubungan dengan masalah kekuatan, kemampuan, lain-lain selama di kampus, ditanyakan gini sama interviewnya orang Kanada, Rahmat, are you ever failed? Apakah Anda pernah gagal? Mungkin inline ya dengan Arif tadi ya pertanyaannya. Atau gimana menjawab itu. Jadi dalam pertanyaan-pertanyaan semacam itu usahakan kita menjawab walaupun gagal tapi positif, Arif. Dan saya jawabnya kemarin begini, yes, I ever failed. When I was as President Welcome 09, I tried to make some program, one program, the name is Fresh Student TOEFL Maba ya gitu namanya. I have a target 817 people, 800 orang, but I just get 517 people, 500 orang aja. I think this is failed, sir. Saya bilang, I think this is failed because I have target 800, I just got 500. Ditanya sama saya, apakah itu gagal menurutmu? Yes, that is failed because I'm a perfectionist people. I want create some jobs that achieve my target. If my target didn't achieve to the goal, I think this is failed. Itu jawaban yang saya jawab kemarin. Dan menurut si interviewnya bahwa itu jawaban yang sangat negatif tapi positif. Artinya kita bisa balikin, Arif. Maksudnya jika pertanyaan-pertanyaan tertentu nanti begitu, apakah Anda pernah gagal atau mungkin pernah apa, ya kita jawab aja bilang, mungkin satu kesempatan tertentu, Arif atau siapapun yang di sini, pasti pernah merasakan kegagalan, tapi gagal itu menjadi sebuah pelajaran yang baik untuk kedepannya Anda akan follow up kembali. Misalnya gini, situasinya, kita kembali ke STAR ya Arif ya, saya jawab ya pakai STAR. Situasinya pada tahun 2010 atau 2011, saya pernah melakukan kegiatan TOEFL Maba untuk mahasiswa tahun 2010 di Teknik UNAS. Saat itu, situasinya, saat itu saya memiliki target 817 orang mengikuti TOEFL Maba. Nah, tetapi saat itu yang saya dapatkan cuma 517 orang. Menurut saya ini gagal, Sir. Nah, saat itu tugas saya sebagai seorang presiden, sebagai seorang ketua welcome ya, presiden welcome, dan saya bertanggung jawab sama kegagalan itu. Saya sudah berusaha mengumpul panitia, merapikan rapat-rapat, terus menyatukan pemikiran-pemikiran teman-teman, dan pada akhirnya yang saya dapatkan cuma angka itu aja.
Itu. Dan menurut saya setelah adanya itu, saya merekomendasikan kepada teman-teman lain untuk memperbaiki gagalan tersebut dengan hal-hal yang lebih concern, terutama masalah publikasi atau lain-lain yang berhubungan dengan masalah negosiasi di sekitaran mahasiswa kampus teknik ke depannya. Jadi Anda itu menjawab menggunakan STAR lagi kembali. Coba jelaskan situasi lebih logis, Rif. Jadi kita coba jawab itu walaupun kesannya dia gagal, tapi dia memiliki nilai positif dalam pelajaran seseorang atau mungkin ke depannya bagi kamu. Jadi kamu dilihat sebagai seorang yang punya spirit motivation dalam menyelesaikan masalah walaupun dalam kondisi kamu gagal. Itu poin yang dicari sama si interviewnya. Oke, boleh bisa diterima kira-kira gimana? Kira-kira contohnya? Iya, Kak. Terima kasih. Oke ya. Oke ya, suksesan ya. Okay, thank you Arif for the question. Next we have Fadil Husnul. Okay, Fadil, please, time is yours. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Terkait dengan pertanyaan saat interview kan tadi sudah ditanyakan oleh Arif tentang kalau kegagalan terbesar. Nah, kalau jika kita ditanya terkait dengan kelemahan atau kelebihan dari diri kita, dan terus pertanyaan kedua, apa perbedaan dari cover letter dengan motivation letter? Nah, jika ada bedanya, apakah Kak Rahmat punya tips terkait untuk membuat motivation letter? Khususnya jika kita ingin mengapli beasiswa, apakah Kak Rahmat punya tips untuk membuat motivation letter? Sekian. Oke. Ini makasih Fadil ya pertanyaannya Fadil. Masih connect kan Ansari? Suaraku masih jelas ya? Ya, masih jelas Kak. Oke. Oke, siap. Jadi saya coba jelasin ya Fadil terkait masalah. Tadi pertama masalah apa tadi? Tadi coba ulang tadi pertama apa tadi? Masalah apa ya? Jika si penginterview bertanya tentang kelemahan atau kelebihan dari diri kita. Oh, siap. Oke. Memang sih apalagi namanya? Di interview itu ada banyak pertanyaan ya. Biasanya itu berhubungan dengan masalah personal, pada umumnya personal ya. Jadi ini mereka lebih umum lah Fadil. Bagaimana sih kalau kita misalnya mau beli barang bagus di sebuah toko, terus itu barang semua misalnya kita mau beli laptop, semua laptopnya sama, mereknya Lenovo, ada macam-macam lah, ada Acer, ada Asus, macam-macam. Ini semua ini adalah kandidat ya. Mereka pasti punya kelemahan kelebihan masing-masing kan gitu. Dan interview itu merupakan media ya, dia media bagaimana si barang-barang ini, dalam hal ini manusia-manusia ini kan, menyampaikan kelebihan kekurangannya. Akhirnya si pembeli itu merasa yakin bahwa ini merupakan tipe yang tepat, atau ini merupakan orang yang tepat untuk mengisi yang saya cari gitu. Nah, saya kembali ke konteks interview ya, Arif. Jadi kita ibaratkan dia punya apalagi namanya kayak gitu, dia punya analogi ya, yang saya coba bangun. Jadi kembali ke pertanyaan Fadil, jika ada pertanyaan semacam itu Fadil terkait masalah kelemahan dan kelebihan, ya kita jelaskan kalau bisa kelemahan tadi sama seperti Arif tadi. Ya jangan malu misalnya gini, kalau contoh ya, saya tanya kemarin terkait masalah ya Rahmat pernah gagal ya tangani proyek di suatu tempat di pertama misalnya gitu. Pernah gagal nggak? Atau pernah misalnya berhasil nggak? Atau sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda dalam melakukan pekerjaan tertentu dalam dunia tambang. Saya jelaskan gini, ya kelemahan saya ya kita ceritakan, misalnya kelemahan saya saat ini adalah masalah waktu, gitu, masalah waktu atau masalah kelebihan schedule pekerjaan. Kenapa kelebihan schedule pekerjaan? Karena mungkin ada banyak multitasking pekerjaan dengan posisi ini, sehingga saya berusaha mendivide lagi lebih rapi apa-apa yang menjadi schedule ini. Dan alhamdulillah dengan cara ini, dengan cara-cara membagi schedule, ke depan saya berusaha untuk melakukan lebih split dengan kegiatan tersebut. Pertama masalah waktu, men-switch. Artinya tetap jawabannya ke STAR, Fadil.
kita mencoba menjawab itu dari situasi dulu bagaimana yang kau hadapi kelemahan itu, terus ke taskingnya apa di situ kamu sebagai apa di situ kau punya action yang kau lakukan, apa hasilnya? Hasilnya Anda berhasil dengan kelemahan itu, kan gitu. Kelebihannya apa? Apa kelebihan kamu? Kelebihannya agak sulit jawabannya. Kalau kelebihan itu kadang-kadang lebih gampang menjawab kelemahan ya dibanding kelebihan. Kelebihan ini adalah kalau bisa kelebihan ini kau jawabnya kamu sebagai orang pekerja keras. Konteks lah dengan apa yang dicari. Misalnya kita seorang engineer ya, ditanya apa kelebihan Anda dalam mengisi posisi ini. Ya kalau misalnya di kualifikasi yang saya baca bahwa Anda butuh software tertentu atau Anda butuh orang tertentu yang saya baca bahwa saya akan sampaikan kayak gitu. Saya pernah bekerja dengan tim pada tahun sekian, saya pernah mengerjakan satu project dan saya sama-sama tim saya sebagai leadership di situ. Saya mengerjakan dengan konteks yang sama, saya berhasil menyelesaikan masalah itu. Itu kelebihan. Nah, ya, kelemahan tadi adalah yang kau nggak bisa selesaiin, tapi kau lagi berusaha rubah, akhirnya Anda berhasil melakukan itu dan Anda masih berusaha untuk memperbaiki hari ke hari masalah tadi. Deal. Paham kan, Deal? Ya, Kak. Nah, jadi situ nanti cara jawabnya. Next ke motivation and apalagi namanya tadi motivation dan covering letter. Ya ini dua hal yang berbeda ya, Fadil, dan ini mungkin beda konteks dengan saat ini mungkin sessionnya. Cuma saya berusaha jawab karena sebelum saya bekerja juga di TNI saat ini, saya juga mungkin hal itu juga pengajar beasiswa lah. Cuma berhasil. Belum juga ada jalan sebagai seorang scholarship lah, Hunter. Tapi gini, di motivation letter itu kan dia berusaha bicara terkait masalah apa ya, hal-hal yang berhubungan dengan masalah motivasi diri lah, terutama inline dengan masalah apa yang Anda ingin capai dalam target-target scholarship tertentu. Biasanya itu kalau motivation letter dia nggak banyak halamannya, atau tergantung dari berapa kata yang dibutuhkan sama salah satu provider beasiswanya. Misalnya mungkin kayak LPDP butuh berapa kata atau berapa halaman, terus si IU site butuh berapa halaman, dan lagi macam-macam beasiswa lah yang ada di dunia ini. Dan teman-teman harus siapkan semacam itu, Fadil. Bedanya adalah kalau covering letter itu dia semacam apa ya? Kalau kita kirim surat, dia semacam pembuka untuk mengarahkan teman-teman dibaca CV-nya, dibaca resumenya, dibaca qualification selektifnya di belakang CV-nya. Jadi kita mention ke sana dalam covering letter. Jadi ketika orang buka sama seperti kita buka attachment file, kita udah tahu dalam file ini tuh ada apa saja. Itu covering letter yang buka ceritanya. Jadi kita nggak usah lagi nyari-nyari ini apa isinya sih. Lampiran ini apa sisinya, ada 8 halaman. 8 halaman ini yang dikirim sama si Fadil ini apa semua sih? Dengan covering letter Anda jelaskan semua itu. Di copy kan Fadil? Oh, nah, untuk motivation letter nanti ini kan sharingnya lain deh. Anda mungkin bisa, saya punya motivation letter. Ada satu motivation letter yang saya kemarin sempat tulis, yang saya daftar juga. Saya sudah mendaftar salah satu kuliah di luar negeri untuk manajemen tambang di Australia deh. Alhamdulillah sudah keterima di Australianya, cuma belum ada waktu aja untuk berangkat ini karena masih terkendala, masih di project tugasnya. Lagi pengen lama-lama dulu, lagi pengen dulu di project lah belajar. Setelah selesai dengan jabatan di project, baru mungkin setelah pengen mengabdi, mungkin kembali jadi lecturer lah di salah satu kampus Indonesia kalau bisa. Untuk bagi pengalaman kayak gini, Fadil. Semua butuh persiapan kok. Oke ya? Segera mungkin begitu. Nanti saya akan share, Fadil, kalau misalnya dibutuhkan nanti deh. Kasih. Ya, oke ya. Sekarang cukup mungkin. Kembalikan sorry. Okay, thanks to Fadil asking his question. So we're going to move to the next question. So anyone want to ask more question to Kak Rahmat? Oh ya, untuk pertanyaannya bisa pakai bahasa Indonesia juga ya, dan bisa juga di chat box kalau misalkan ada bermasalah. Maaf, bisa saya bertanya? Oh ya, silakan. Oh ya,
Jadi selamat sore Kak. Saya mau Sore, bertanya. sore. Kalau misalnya Kak, kan misalnya mau kayak minta kayak untuk di tingkat awal gitu kan kayak jabatan-jabatan yang kayak tingkat awal gitu yang kayak masih magang. Kan kadang-kadang juga bisa kayak ditanya kayak apakah ada pengalaman kerja kayak di bidang ini sebelumnya gitu. Padahal kan masih magang. Kira-kira kalau misalnya seperti itu, apa ada yang kayak disarankan gitu untuk jawabnya? Terima kasih sebelumnya. Saran untuk semua ya, ini juga semua yang belum ketat atau sementara kerja praktek di salah satu tempat tertentu di luar sana. Kalau bisa nanti ketika selesai dari kerja praktek, minta tolong sama si bosnya kan atau mungkin orang yang bertanggung jawab di site-nya tertentu. Kalau bisa dibuatkan namanya itu to whom it may concern. Artinya untuk melapisi si sertifikat KP-nya yang semua juru sama saja. Harusnya itu selama bekerja praktek ada juga salah satu surat yang Anda buat sendiri mungkin kalau bisa. Itu nanti isinya terkait masalah apa-apa saja yang kalian kerjain selama kerja praktek. Karena menurut saya mungkin juga menurut saya ya, kalau saya sebagai selektor atau mungkin sebagai interview, saya akan melihat Anda kerja praktek misalnya di perusahaan di PT Inco misalnya atau mungkin PT-PT tertentu ya yang besar terkait elektrikal. Tapi Anda cuma bawa sertifikat biasa. Di situ cuma menerangkan bahwa Anda Juan Jimmy menyelesaikan praktek selama 3 bulan. Tapi lampirannya itu nggak ada yang tanda tanganin di belakangnya atau misalnya saya Rahmat Mualim, saya bikin catatan ya Juan Jimmy ini bisa melakukan software elektrikal A, dia mengerjakan B, dia mengerjakan C, dia baru nanti terakhirnya saya regard tanda tangan saya stempel perusahaan. Jadi kemampuan itu bisa dipertanggungjawabkan dan Juan Jimmy bisa pakai saya sebagai referensi. Dipahami kan ya? Nah. Oh iya. Ya. Dipaham tuh gitu. Jadi maksudnya harus cerdas juga deh, cerdas dalam melakukan melakukan strategi-strategi dalam melakukan administrasi dalam kerjaan ini. Coba nanti saya akan share ya, sorry ya. Ini lagi untuk Juan Jimmy. Contoh to whom it may concern. Ya, contoh untuk apalagi namanya membuat sebuah surat pelapis dari sertifikat biasa dari perusahaan. Nanti Anda akan contoh buat sendiri. Saya punya kok itu. Dan itu berhasil, Juan. Itu berhasil waktu saya kemarin daftar kerja setelah saya ikut magang atau kuliah magang atau kerja magang di Inco selama kurang lebih setahun. Ya. Saya tamat studi dari kuliah di Unhas Teknik. Saya apply kerja Kalimantan. Pengalaman setahun itu terhitung sebagai pengalaman kerja, bukan sebagai mahasiswa, sebagai pengalaman kerja. Dan akhirnya saya mendapat posisi bukan sebagai lagi junior main plan engineer, bukan, tapi sebagai supervisi main plan engineer. Dan pada saat itu saya masih fresh graduated. Saya bisa seleksi bersama dengan teman-teman yang pengalaman setahun. Artinya apa? Itu adalah salah satu strategi saya membuat salah satu itu surat lain yang melapisi si kegiatan setahun sekian bulan sekian. Tapi belakang nggak ada apa-apanya, jadi semua dokumentasi surat kata-kata apa dilakukan, supervisi itu tanda tangan, dan saya scan semua itu, saya bawa dalam sebuah satu buklet yang sebagai bagian dari referensi saya dalam bekerja, dan saya minta kepada Bapak itu yang saya minta tantangannya, kalau nanti Pak keluar minta referensi dari tempat lain untuk telepon Bapak siap berikan jawaban bahwa saya bisa kelas tersebut. Nah, itu John Dimina. Pahami? Iya. Semuanya. Nanti saya kirimkan dia punya format deh ke panitia. Nah. Ya, terima kasih banyak Kak. Oke, makasih Juan, Jimmy atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga buat Kak Rahmat yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung sama kita di course kali ini. Dan berikutnya kita masuk ke
eh, masuk ke sesi foto bersama ya. Jadi buat teman-teman peserta dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya ya, supaya bisa di capture oleh panitia. Untuk operator foto bersama mungkin bisa di take over sesi fotonya, boleh? Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekalian. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Mungkin silakan gaya bebas. Ayo. Nah, ini ya, begini ya. Apa salamnya ini? Bebas saja, Kak. Bebas, oke sip. Ya. Mantap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Setelah kita melatih foto sesi, ada forum feedback ya yang harus diisi oleh peserta. Enggak sih, yang sebaiknya diisi oleh peserta course kali ini sebagai introspeksi kami ya, supaya harapannya course ke depan jadi lebih baik lagi dan tentunya memiliki materi yang lebih berbobot lagi. Dan feedbacknya, linknya bisa dilihat di sini atau mungkin bisa minta tolong panitia untuk dituliskan di chat box supaya bisa langsung di itu. Ya, sudah ada di situ link forumnya ya, jadi bisa langsung klik aja situ. Oke, setelah mengisi form feedback, kita sudah sampai di penutup acara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Ahmad Mualim selaku speaker kali ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita di ATP Course kali ini. Baik. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya, Kak. Amin. Amin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta course yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk menghadiri course kali ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini mendapat manfaat dan dapat membantu kalian semua untuk memperoleh pekerjaan, terutama menghadapi interview dengan hasil yang memuaskan. Amin. Saya selaku moderator untuk acara kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan jika keluar rumah. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, thank you, Kak. Thank you very much, all of you. Thank you. Thank you, Kak. Thank you all. Thank you. Thank you, Kak. See you again next time. Yeah, next session ya, motivation letter, Fadil. Yes. Iya, Kak.